Halo, assalamualaikum teman-teman. Apa kabar? Semoga kalian sehat dan bahagia selalu dimanapun kalian berada. Teman-teman, di video kali ini saya pengen banget review salah satu motor impian saya nih teman-teman. Motor favorit saya buat touring jalan-jalan keliling Indonesia. Apalagi kalau bukan Honda ADV 160. Kenapa saya bilang saya senang banget sama motor ini? Kenapa saya bilang ini adalah motor yang menurut saya pribadi paling proper buat kalian pakai buat touring-touring keliling Indonesia. Jarak jauh, jarak dekat, ini motor oke banget. Karena motor ini buat saya dia punya dimensi yang pas. Dia nggak terlalu gede, dia juga nggak terlalu kecil. Kapasitas mesinnya 160 cc, saya rasa juga pas untuk tenaga dan kombinasi antara kehematan tenaga dan konsumsi BBM yang baik. Jadi kenapa saya bilang motor ini pas? Karena alasan-alasan itu. Dan motor ini punya fitur yang cukup komplit. Sekarang kita coba review sedikit sambil nanti kita tes jalan gimana rasanya motor ini ketika kalian pakai touring jarak jauh. Karena kebetulan kali ini saya lagi ada di Pulau Lombok, jadi kita akan explore Pulau Lombok naik motor ini. Nah, jadi kita akan test ride motor ini di jalanan Lombok, teman-teman. Jangan kemana-mana, tonton videonya sampai selesai. Oke, saya akan highlight teman-teman ya beberapa bagian yang paling saya suka ya. Kenapa motor ini tuh menurut saya adalah motor yang setidaknya buat saya pribadi itu motor yang paling layak buat touring ya keliling Indonesia. Mau on road bisa, mau light off road juga bisa. Oke, yang pertama dia udah dapat ban dual purpose dari sananya, dari pabrikannya teman-teman ya. Jadi ya ibarat kata kalian kalau mau mau off-road ringan, sekedar kayak ya let's say misalkan masuk ke Pasir Bromo gitu ya, masuk ke lautan Pasir Bromo, setidaknya ban seperti ini lebih mumpuni dibandingin sama ban untuk on-road teman-teman ya. Terus udah gitu dia udah ada di RL seperti ini teman-teman, dan lampunya juga udah LED, dan amazingnya teman-teman ini lampunya sudah lumayan terang. Jadi andai kata kalian nggak pakai lampu tambahan pun, lampu ini sudah menurut saya sudah cukup mumpuni untuk menerangi perjalanan kalian di malam hari. Plus teman-teman, dia udah ada windshield yang bisa diatur ketinggiannya. Hanya dengan narik dua tuas ini, yang satu di kanan satu di kiri, tarik kalian bisa naik turunin. Dan ini ngebantu banget buat kalian yang suka touring di daerah dingin atau di malam hari, karena setidaknya bisa mengurangi angin yang kena ke bagian dada kalian. Yang saya suka lagi ya teman-teman ya, dia MID-nya itu bisa dibilang cukup lengkap ya informasinya teman-teman. Kita coba lihat ada informasi apa aja. Nah, yang pertama speed udah jelas teman-teman. Nah, yang enak itu dia juga ada jam, udah ada jam. Jadi kalau kita mau lihat jam berapa nggak usah repot-repot, kita bisa lihat di sini langsung. Ada RPM juga, jadi kita bisa tahu berapa RPM putaran mesin yang sedang berjalan ya teman-teman, yang sedang berputar. Terus ini meteran BBM seperti ini. Suhu luar ya, temperatur luar teman-teman. Terus ada fuel consumption, dan fuel consumption-nya pun ada ini ya, ada average. Terus ada lagi konsumsi real time teman-teman ya. Nah, average-nya ini enaknya juga ada dua gitu. Jadi kalian bisa ngitung konsumsi BBM misalkan pas pulang dan pas pergi, karena kadang-kadang kan pulang pergi itu suka beda medan ya, kadang ada yang nanjak, pulangnya jadi turun kayak gitu. Nah, kalian tuh bisa ngitung secara terpisah, karena ada yang meter A dan ada yang B-nya juga gitu. Terus ada time elapse, ini menandakan udah berapa lama kalian berkendara dengan motor ini gitu. Terus di bawahnya ada trip A, trip B seperti biasa gitu ya. Ini juga bisa dilihat
Untuk temperatur ya teman-teman, suhu di luar ruangan, temperatur luar, kalian juga bisa lihat voltase baterai yang ada di motor ini seperti itu. Jadi ya buat saya udah cukup lumayan komplit lah. Terus yang saya suka lagi teman-teman, dia punya tangki BBM itu ada di sebelah sini ya. Jadi ya kalian nggak usah repot-repot lah ya, kayak misalkan kalian mau ngisi BBM tapi ya malas turun gitu atau gimana gitu ya, walaupun sebaiknya isi bensin itu turun ya, tapi andai kata kalian malas, kalian bisa langsung isi tanpa harus keluar dari motor. Nah, ditambah dia punya stang nih teman-teman, dia punya stang itu lumayan tinggi gitu teman-teman ya, dia punya stang lumayan tinggi, jadi bikin posisi riding kalian itu enak banget. Kita coba lihat bagasinya teman-teman ya. Wow, kalian nggak usah khawatir kalau misalkan kalian punya barang bawaan yang cukup banyak. Ini kapasitasnya itu sekitar 30 liter tuh, gede banget tuh ya. Jadi enak lah ya, ibarat kata kalau bagasinya kosong, helm half face juga bisa masuk kayak gitu. Nah terus kita pindah ke bagian belakang teman-teman ya. Untuk bagian belakang juga dia shock breakernya udah pakai Showa ya. Bantingannya gimana nanti kita coba review sambil jalan ya teman-teman. Udah dilengkapi radiator juga, dan dia lampu belakangnya semuanya juga udah full LED, mulai dari stop lamp, lampu sen, dan lampu kotak gitu. Dan dia punya karakter mesin juga udah cukup bertenaga ya teman-teman, jadi nggak perlu khawatir soal tenaga, ini udah cukup mumpuni banget. Sekarang kita coba tes jalan motor ini sambil kita touring dan jalan-jalan di Pulau Lombok. Oke, nggak usah banyak basa-basi, kita langsung test drive aja nih si Honda EDV di Jalan Lombok. Nah, jadi karakternya yang kerasa itu teman-teman, pertama kali saya coba adalah ini motor tuh halus banget ya. Jadi memang getaran mesinnya halus, tarikannya juga smooth ya teman-teman. Nah, memang dia punya karakter itu lebih ke torsi ya, terutama di putaran bawah menuju ke tengah. Tapi bukan berarti putaran atasnya juga memble. Nah, saya sempat coba di trek lurus, ini putaran atasnya juga cukup enak ya teman-teman. Nah, terus yang salah satu highlight saya itu adalah ini motor handlingnya asik banget teman-teman ya. Mudah banget dikendalikan di jalan-jalan yang berkelok-kelok seperti ini. Ini cukup menyenangkan ya, riding di jalan berkelok seperti ini dengan Honda EDV. Sesuai genrenya sebagai motor dual purpose, nggak afdol kalau kita nggak ngetes Honda EDV ini di jalan yang kondisinya rusak ya. Nah sekarang kebetulan kita ketemu jalan yang kondisinya lumayan berbatu dan berpasir. Sekalian kita tes seperti apa performa dari Honda EDV ini. Ternyata teman-teman, bantingannya enak ya buat dipakai di jalan-jalan seperti ini. Bantingan suspensi terutama bagian depannya itu empuk banget. Jadi layak lah kalau misalkan kita jadikan motor ini sebagai motor semi trail. Nah tapi catatan untuk bagian belakang itu kalau kita jalan sendirian itu kurang enak teman-teman ya, karena memang cukup keras ya, nggak bisa dibilang keras banget tapi juga nggak bisa dibilang empuk ya teman-teman. Cuma ada beberapa kondisi seperti dia ketemu lubang yang cukup besar, itu dia cukup bikin pinggang kita kerasa kebanting gitu. Itu sedikit catatan untuk bagian belakang, tapi untuk dikendalikan di jalanan seperti ini sangat mudah teman-teman ya. Karena stangnya tinggi, jadi kalian juga bisa berdiri di atas motor tanpa rasa khawatir ya. Motor ini sangat mudah dikendalikan, handlingnya oke. Nah itu dia yang saya bilang, motor ini kenapa bisa dibilang motor yang paling pas untuk adventure. Karena dia walaupun kelihatannya besar, tapi motor ini bobotnya cukup ringan, jadi
ketika kita ketemu jalan-jalan yang membutuhkan skill tinggi seperti ini, motor ini masih mudah dikendalikan. Atau andai kata di jalan-jalan yang sempit kita harus terpaksa muter balik atau bermanuver 180 derajat, motor ini masih sangat mudah untuk kita angkat, teman-teman. Like my only confidence. Is this an argument or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces. Salah satu nilai plus lagi dari motor ini, teman-teman, adalah konsumsi BBM-nya luar biasa irit. Dalam rute Lombok Bali ya, motor ini mencatatkan konsumsi BBM 1:44 km per liter. Wow, lumayan irit ya, mengingat rutenya juga nggak full lurus ya, kadang ada naik, ada turun. Udah saya coba ke daerah Sembalun ya, Gunung Rinjani, sampai ke daerah GWK, saya geber di jalan tol Bali Mandara, saya coba geber juga di bypass Bil Mandalika. Ini motor masih menghasilkan konsumsi BBM yang lumayan irit, bukan lumayan, irit malah ya, untuk ukuran motor 160 cc gitu ya, 1:44 bensinnya. Wow, luar biasa sih. So, kesimpulannya, dengan harga yang cukup tinggi ya, sudah mencapai 40 juta untuk tipe tertingginya, apakah worth it kita beli motor ini? Kalau pendapat saya pribadi, saya ngerasa motor ini masih sangat worth it. Why? Kenapa? Karena satu, motor ini memberikan fleksibilitas yang sangat baik. Kalian bisa gunakan sebagai motor harian, kalian gunakan dalam perkotaan, tapi di satu sisi motor ini memberikan fleksibilitas yang cukup tinggi untuk menerabas segala medan. Ya walaupun nggak bisa disamain dengan motor trail beneran ya, tapi setidaknya untuk belusukan ke daerah-daerah yang punya medan jalan cukup jelek, motor ini masih jauh lebih mumpuni dibandingin sama Matic biasa. So, apakah worth it? Buat saya masih sangat worth it. Jadi gitu aja teman-teman videonya. Sampai ketemu di video lainnya. Yang suka dengan videonya jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe kalau belum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.